ada perkataan saya selingkuh itu adalah seni. Kenapa? Loh, karena cara orang selingkuh itu berbeda-beda, macam kesenian. Selanjutnya, ya, mas, itu, mas itu. Siapa? Itu, mas, mas, monggo mas, sing celana pendekan mas. Iki sampai jam piro? Oh, 9:30. Ojo rek. Oke, mas. Saya Dewa, Prof. Oh, Dewa. Wih. Dewa. Iya. Mantap. Dewa apa, Mas? Ya, Dewa. Serem. Dewa petir. Dewa Butuh. Oh, oke. Dewa Butuh. Dari Janturan. Oke, Mas. Jadi dari tadi saya dengar dokter itu kan ngomong nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau Harari bilang kan yang alami itu sesuatu yang mungkin dilakukan gitu. Kalau nggak mungkin ya berarti nggak alami. Kita nggak bisa ngelawan hukum alam kan. Artinya ya nggak mungkin kita terbang nggak mungkin gitu kira-kira tanpa pesawat. Karena ngelawan hukum alam. Nah, apakah nggak apa-apanya Dok Des ini mengacu ke pendapat Harari itu atau gimana? Atau ada sesuatu yang apa-apa gitu misalnya? Atau semuanya nggak apa-apa? Ada nggak sesuatu yang apa-apa gitu? Dok? Ada, monggo itu aja Dok. Saya pengen tahu itu aja. Ada. Apa? Yang mengancam kematian itu papa. Bagi saya loh ya. Mengancam kematian itu papa bagi saya gitu. Ya. Tetapi kehidupan ini nggak peduli dengan kehidupan lain gitu. Contohnya gitu. Kalau ada harimau ketemu kambing, yang terjadi adalah yang jahat siapa? Lah nggak ada kambing suruh makan bayam yang nggak bisa. Ya, harimau suruh makan bayam, lah nggak mau makannya daging. Ya, terus yang jahat siapa? Terus bilang ini papa, lo gimana itu? Seringkali kita bilang bahwa harimau serigala itu adalah binatang buas. Mau makan kambing. Lah kamu juga makan kambing? Sate kelatak cuma makan. Ya. Kalau harimau cuma makan kambing, ayam. Lo kita, binatang kita makan, tumbuhan kita makan. Ya, jamur kita makan. Bakteri kita minum. Terus saya mau bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa sampean makan bakteri. Lah kok aku bilang enggak apa-apa diprotes, enggak apa-apa kita makan bakteri enggak apa-apa gitu. Memang kita, kenapa? Kita sebagai binatang harus mengambil kehidupan lain untuk menyampaikan kehidupan. Dan memang enggak apa-apa. Yang apa-apa bagi saya kalau ada orang demam. Nih demam sakit itu adalah tanda bahwa keselamatanmu terancam gitu ya. Ada ancaman kematian. Nah bagi saya apa-apa gitu. Ya. Saya tidak pernah mengatakan orang membunuh orang itu enggak apa-apa. Ya, karena kita berpegang pada nilai yang kita pegang. Meskipun pada dasarnya orang makan bengkoang, orang makan timun, orang makan sapi dengan orang makan orang sama. Untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan lain itu. Hanya sebagai manusia kita udah terlibat narasi makan orang enggak boleh. Apa? Kanibal namanya gitu. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi adalah pada saat kita tidak mengancam kehidupan orang lain itu. Ya, tidak merugikan orang lain gitu. Itu narasinya. Nah, sekarang patokannya apa? Itu. Patokannya apa? Ya hukum positif di sebuah negara yang kita ikuti itu. Ya, di Indonesia ini ganja dilarang, jangan coba-coba. Lu ganja itu bukan narkoba. Iya, aku yo ngerti, beda antara yang namanya ganja dengan narkotik itu beda. Tapi di sini dilarang gitu. Kalau kepingin ganja, sono di Amsterdam kalau punya duit. Di Amsterdam ganja ya enggak apa-apa gitu. Di sana ya bunuh orang di sini enggak boleh itu. Di Afghanistan boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Terus saya bilang
Papa itu orang apa namanya, urusannya dia gitu. Kalau di sini jangan gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa yang namanya, lu memang enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa dalam artian enggak ada yang dirugikan kok gitu. Nah, di Indonesia ini sebetulnya yang dirugikan siapa? Pejabat merugikan? Enggak ada. Kalau ada itu oknum, meskipun oknumnya banyak gitu ya. Iya gitu loh ya. Jadi yang namanya nilai tentu ada. Nilai itu orang yang melanggar nilai itu ada gitu. Tetapi melanggar nilai tidak serta-merta melanggar hukum positif. Belum tentu loh. Ya. Nah patokan ya kalau saya punya rekomendasi pribadi ada dua hal yang apa namanya yang bisa dihindari supaya hidup kita lebih berkualitas berhubungan dengan orang lain ya. Itu ya menghindari pelanggaran hukum positif satu. Terus menghindari yang enggak pantas gitu. Yang enggak pantas itu contohnya apa? Sampai mandi telanjang kan? Ya, di kamar mandi. Enggak ada masalah. Coba di luar. Bermasalah kan? Jadi bukan mandi telanjangnya yang enggak boleh, tempatnya. Loh itu ya. Meskipun mandi telanjang di luar tidak melanggar hukum positif itu. Paling sampean dinasehatin sama ibu-ibu itu. Jangan pembuka aurat di sini. Kenapa? Aku sange gitu misalnya. Misalnya. Oke, the next. Ya. Ya, itu Mas. Ya. Ayo kurang 5 menit mana? Ayo. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Dokter. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengajukan satu hipotesis gitu Dok mungkin. Oh boleh. Oke. Jadi kalau dokter bilang tadi kan yang diperjuangkan oleh manusia selama proses evolusinya sampai sekarang itu adalah untuk mempertahankan hidup gitu ya. Tapi kalau saya melihat bahwa setelah revolusi kognitif pertama yang mana manusia bisa menciptakan bahasa, menciptakan narasi gitu, yang diperjuangkan manusia itu bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, tetapi lebih dari itu adalah value gitu Dok. Jadi meskipun sebagian dari orang termasuk dokter misal menganggap memperjuangkan hidup itu adalah suatu hal yang berharga, itu adalah bagian dari value itu tadi. Dan setiap orang punya value-nya masing-masing begitu Dok. Jadi setelah revolusi kognitif itu yang diperjuangkan bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi adalah value itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya mungkin juga seperti Mas yang tadi ya kurang setuju dengan Indonesia sedang baik-baik saja itu. Karena kalau mau membahas kondisi Indonesia itu tidak bisa menggunakan perspektif biologis misal atau perspektif ilmu kealaman gitu. Karena Indonesia adalah suatu perangkat narasi yang mana narasi itu harus dibedah dengan sesuatu hal yang sifatnya narasi juga. Yaitu apa? Untuk membedah kebaikan Indonesia itu standarnya adalah konstitusi misal. Jadi ketika kondisi Indonesia melenceng dari konstitusi ada hal-hal yang berbeda dari konstitusi itu tentunya adalah hal yang tidak baik gitu Dok. Itu. Terus kemudian kemudian ada pertanyaan ini Dok. Tadi kan disebut kalau hukum positivis ya, beberapa kali dokter menyebut hukum positivis begitu. Dan hukum positivis itu kan adalah suatu produk evolusi manusia gitu. Sebagai suatu produk evolusi manusia dan kita menyadari hukum positivis itu tidak seobjektif itu. Terus kenapa kita harus masih menganut hukum positivis itu, masih harus mempertahankan itu begitu Dok? Itu. Terus kemudian saya tertarik dengan 5 Mas pertanyaanmu akeh. 4. Kemudian saya juga tertarik dengan penjelasan dokter sewaktu menjawab pertanyaan Masnya tadi ya. Tentang bagaimana kita menjadi orang yang tidak penting gitu. Dan menurut saya itu suatu hal yang penting ya, menjadi orang yang tidak penting. Sebentar. Ya. Bukan tidak penting. Merasa tidak penting ya. Loh, salah. Bukan merasa tidak penting. Okay. Tidak merasa penting, beda ya. Merasa tidak penting dengan tidak merasa penting itu beda. Oke, merasa tidak penting. Tidak merasa penting, oke. Ono lakban. Oke. Terus caranya tidak merasa penting di antara orang-orang yang merasa penting itu bagaimana Dok? Karena jujur menjadi orang yang merasa penting. Wes stop, 5 pertanyaanmu akhirnya. Terima kasih. Ya, Yang pertama, narasi dibangun oleh manusia itu dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jadi tetap hidup itu lebih penting dari narasi itu sendiri. Ya, aku tak jawab. Ya.
revolusi kognitif kita membuat bahasa, itu akhirnya kita ini dari yang namanya di rantai makanan itu kita di mediocre. Kita jadi pemuncak rantai makanan. Jadi ketahanan hidup manusia dengan adanya value tadi jadi meningkat. Kamu berhadapan dengan simpan 100 lawan 1, habis kamu. Apalagi dengan bison, matilah kau. 1 lawan 1. Dengan narasi hanya diperlukan 40 orang membunuh 3.000 bison. Untuk apa? Untuk makan, Rek. Tapi untuk menyatukan 80 orang dalam satu kelompok perlu narasi. Karena manusia secara evolusioner biologis tidak dirancang untuk kerjasama dalam jumlah yang besar. Sehingga nilai yang kamu sampaikan tadi, yang ngarang-ngarang tadi itu membuat manusia itu bisa bersatu. Itu. Ya, demi mempertahankan kelangsungan hidupnya itu. Ya, apakah nilai penting? Lo penting itu. Untuk apa? Untuk menyatukan orang-orang tadi itu loh. Ya. Dalam tentara, kelompok tentara paling kecil itu peleton. Kenapa? Ya itu memang paling kecil, peleton. Kenapa? Kalau kita ini tanpa ngomong, tanpa narasi apapun, kita hanya bisa mengenal maksimal 50 orang. Ya. Ya. Sama dengan binatang-binatang besar lain. Serigala misalnya. Serigala itu kalau sudah mencapai angka 15, dia terpecah jadi 2 kelompok. Ya. Tidak dirancang serigala itu kerjasama dalam jumlah yang besar. Beda dengan semut. Simpanse itu mirip manusia. Begitu nyampe 40, dia pecah jadi 2. Jadi jangan percaya itu film Planet of the Apes itu, ngomong kosong lah itu. Ya, gitu. Manusia juga gitu. Tanpa kata-kata kita nggak bisa kerjasama. Makanya kalau dalam ketentaraan itu, satu peleton itu maksimal 35 orang. Maksimal itu biar 30 itu. Kenapa? Yang namanya komandan peleton itu raja di kelompoknya. Jago berantem, jago menembak. Semua itu tahu dan semua saya kenal. Ambune keringetnya apal. Tapi begitu 20 peleton menjadi satu kompi, mereka nggak saling kenal. Perlu narasi untuk menyampaikan. Komandan peletonnya bilang, itu komandan kompi kita itu kecil, tapi sakti. Lah mulai ngarang. Supaya apa? Supaya bersatu. Kamu dulu kuliah di mana? Di filsafat UGM. Gini. Loh, saya itu ditanya, lu kalau gitu apa filsafat itu masih relevan? Relevan untuk apa? Ya mendirikan fakultas filsafat. Supaya ada orang punya, loh itu bagaimana? Lah, gini loh, saya itu bilang filsafat berguna untuk apa? Memang ada filsafat stoa, filsafat kebahagiaan ada. Tapi tidak terbukti ada negara bahagia gara-gara filsafat stoa itu enggak ada gitu. Ya, tapi apakah filsafat itu relevan? Relevan untuk apa? Lah ya membuat fakultas filsafat itu. Loh, untuk apa? Lah ya untuk hiburan. Aku nanya misalnya, fakultas seni tari. Untuk apa? Lah untuk hiburan. Iya sama gitu. Loh saya itu pernah ngomong filsuf itu ngarang. Loh banyak yang marah. Loh memang ngarang kok. Loh kamu itu loh, pengarang lagu disebut mengarang. Bangga kok kamu disebut ngarang. Tersinggung itu loh. Baperan setengah mati. Nah, gini, maksud saya gini. Satu angkatanmu ada berapa? Mesti ada yang kamu gak kenal. Pasti ada kamu gak kenal. Batas bisa kenal itu 150. Begitu lebih dari itu, kamu ada yang gak kenal. Kamu mengenal dengan apa? Dengan jasa alma mater. Dengan narasi. Sama dengan tentara tadi, dengan kelompok tadi.
Dia membuat value, ngadi-ngadi sih, tapi penting itu. Ya, jadi kamu sebetulnya tidak mempertahankan value, kamu itu mempertahankan seleramu, sumpah. Karena value yang kamu pilih beda dengan value yang dia pilih gitu. Kamu tuh hanya mempertahankan seleramu aja gitu. Ya nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Loh, orang mau mempertahankan value selera, enggak ada persoalan itu. Ya dalam hal ini enggak ada. Tapi kalau kita terus kemudian kamu mau menghabisi orang lain yang berbeda value, itu jadi persoalan itu. Value yang tadinya itu mengikat jadi kontraproduktif untuk ikatan gitu. Ya, nah itu. Jadi bilang ya, kamu enggak setuju, enggak apa-apa. Enggak setuju sama Pancasila, enggak apa-apa. Dewan Konstituan dibubarkan itu karena semua partai ingin mengganti Pancasila. Kalau nggak percaya itu, nih, sekarang kan googling coba itu. Ada yang namanya Risalah Konstituan. Semua partai kepingin Pancasila diganti. Kecuali PNI dan PKI. Baru tahu kalian? Ya, 6 tahun kemudian PKI dituduh mau ganti Pancasila. Ya, ruwet kan? Ruwet. Gitu ya. Nilai, kamu mau mempertahankan Pancasila, lu sakarepmu itu ya. Konstitusi itu kalau perlu ya diubah itu. Misalkan UUD 45. Baca. Ada peraturan peralihan, ada aturan tambahan. Apa di situ? Oh, enggak apa-apa. Mosok sekarang saya bilang apa-apa, enggak apa-apa lah. Enggak apa lu undang-undang. Enggak apa-apa memang gitu. Tapi di situ dicantumkan bahwa undang-undang dasar ini undang-undang sementara. Ya. Lu sudah 80 tahun enggak diubah-ubah. Loh, ya itu kan. Kamu bilang enggak perlu. Orang padahal yang bikin aja bilang perlu. Lah ya enggak apa-apa juga gitu. Bukan tugasmu juga mengubah undang-undang itu. Loh ya gitu loh ya, itu ini yang namanya, kalau Indonesia enggak baik-baik saja, kamu kesulitan bayar kos-kosan. Nah ya kan, loh itu adalah instrumen yang gampang kita lihat. Kesulitan hidup ya, apa mau berdoa enggak boleh gitu. Ya itu. Mau berdoa enggak boleh itu enggak ada sih sekarang. Malah maksa-maksa orang untuk berdoa. Kamu sudah berdoa belum gitu. Ya itu. Itu kamu akhirnya kamu enggak bahagia gara-gara orang enggak berdoa gitu. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa baik-baik saja itu adalah ukuran yang namanya tadi, ukuran yang namanya komunitas. Kalau kita merasa bagaimana membuat kita tidak merasa penting, yang penting itu adalah komunitas, caranya sederhana. Tapi mungkin kamu enggak mau melakukannya. Ya, caranya sederhana, tapi kamu mungkin enggak mau melakukannya. Misalnya, adalah yang harus diurusi itu adalah hal-hal yang bersifat umum, bukan individual. Ya, itu yang dilakukan mereka. Latihan buang sampah. Jadi anak kecil mulai yang namanya begitu dia bisa jalan, dia diharuskan membuang popoknya ke tempat sampah. Ya. Sejak bayi, ibunya dan anaknya harus tidur terpisah. Nanti kalau anaknya nangis, dilihat, pastikan 3 hal. Anaknya enggak lapar, enggak sakit, popoknya enggak basah, tinggal. Jangan digendong. Kalau digendong besok jam segitu nangis lagi dia. Gitu. Pipis dan pup ganti popok di toilet. Ibunya dibawa ganti popok baru dibawa keluar. Jadi anak itu tahu kalau pipis dan pup di toilet. Dia nggak bisa kencing di pinggir jalan, nggak bisa, dia nggak keluar. Nggak terbiasa. Makan di meja makan. Jadi anak Finlandia, anak Norwegia, anak Jepang, makan di meja makan.
Anak Jepang itu di sini bingung lihat orang Indonesia. Anaknya di jalan makan sambil dikejar mbaknya. Bingung. Bingung mereka. Dan dia disiplin. Diajari, dilatih tidak megang barangnya orang lain. Tidak boleh megang. TK itu 3 minggu sekali, simulasi, ini barangnya siapa? Tidak ada yang tahu? Kalian pernah kehilangan barang, mainan pernah? Sedih enggak? Sedih. Mau bantu? Mau bantu. Biarkan di situ, jangan dipegang. Simulasi, terus dia bilang, enggak Pak, kita ambil aja, enggak, jangan, nanti kalau dia ingat, dia ngambil lagi ke sini. Gitu. Makanya di sana, sampai seminggu kamu tinggal barang itu enggak hilang. Gitu. Tapi yang ngambil polisi biasanya kalau sudah 8 jam. Ya, karena kita latihan tidak memegang barangnya orang, kita sangat menghargai privasinya orang. Mau masuk kamar, ngetok dulu. Gitu. Orang tua mau masuk kamarnya, ngetok dulu. Sehingga akhirnya hal-hal yang privat tidak diurusi. Termasuk tidak ngajari anaknya sembahyang dan berdoa. Ya. Meskipun kalau anaknya sembahyang dan berdoa enggak boleh ngalang-ngalangi juga. Sehingga orang Jepang itu berdoanya macam-macam. Ada yang nyembah jembatan lah, ada yang nyembah toilet. Bener. Ini 6 tahun berturut-turut Tuhan toilet itu paling populer. Iya. 18% orang tuh sembahyangnya di toilet. Soalnya kalau dipikir-pikir enak, hangat, bersih ya. Coba musim dingin itu paling enak apa? Di toilet duduk, hangat gitu. Maka mereka itu berkontemplasi gitu. Ya, cuman di sana ya enggak ada paguyuban penyembah toilet itu enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Nah, ini mungkin hal-hal yang tidak mau kalian lakukan gitu. Ya, caranya ada tapi ya mungkin orang enggak mau gitu. Pilihanmu, tapi jangan berharap seperti Jepang. Kenapa? Enggak niru kok itu. Kalau kita kepingin masyarakat seperti Jepang, pendidikannya, gaya pengasuhannya, lah ya sama. Seperti Finlandia, ya sama. Kita tidak mungkin mendidik gaya Finlandia terus menghasilkan Afghanistan, nggak mungkin. Gimana orang berdoa aja dilarang, apa tidak diajari? Kalau mereka berdoa sendiri ya nggak apa-apa gitu. Jadi caranya mungkin kamu nggak mau. Dan kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, kamu boleh mencari cara yang beda, tapi yang jadi ukuran kebahagiaan itu tadi. Kenapa? Pada saat kita sudah terbiasa enggak ngurusin individu orang lain, lu kita bahagia. Orang mau sholat kayak enggak kayak kita enggak apa-apa. Bayangin aja adikmu enggak sembahyang yang ribut kamu, kan kamu enggak bahagia. Meskipun itu adalah hal yang nilai yang kamu Pak, ini harus kulakukan. Ya, kenapa? Lu menjaga diriku dan keluarku dari api neraka. Lo ya enggak apa-apa. Lo itu nilai yang kamu pegang itu. Ya itu, lo itu nilai yang, ya sudah konsekuensinya kamu akan ribut kalau adikmu enggak sembahyang. Lo enggak apa-apa. Ayo, enggak boleh lagi ayo bilang enggak apa-apa. Boleh ya. Gitu ya. Gitu ya. Wes rek, buyar rek. Terima kasih. Saya kembalikan ke, nah ini, Mbak. Mau nyimpulin Pak. Kenapa? Muter-muter saya, tapi paham kok Pak. Ya enggak apa-apa gitu. Baik teman-teman, makasih banyak ya untuk waktunya. Ini kayaknya santai aja Pak kita di sini. Iya Pak. makanya kita kan. Mas fotoin ya, saya kan? dong Mas. Coba. Ya ini Mas, kan. fotoin saya Mas. Mbak bayangin aja, ini serasi. Coba sini, Dek. Sini. Dek, aduh Dek. Ini kalau Ramayana itu kan bagikan Dewi Sinta dengan Hanuman ya. Bapak jadinya siapa aja? Hanuman. Saya Dewi Sintanya. Iya. KW berapa Pak? Apa? Kenapa? Itu HP saya Enggak soalnya, apa-apa. bukan HP Bapak. Mas diri aja. Nah, Wah. Mas kita jadi unyil kalau gitu. Enggak Nah. apa-apa. Istri saya enggak tahu kalau enggak diupload. Tadi kata Kalau diupload terus diisi macam-macam, wah itu yang bahaya. Pak, saya Gen Z. Pak, saya Gen Z, Pak. Oh iya,
Oh, Gen Z. Gen Z awal, Pak. Oh, Gen Z awal. Tadi apa? Pak, Rumahnya yang di mana, penting? Dik? Aduh. Mas, video sekarang. Ini gawat ya jaluk di video. Bahaya. Tenang, Pak. Tak arsip. Enggak apa-apa. Ini Nggak namanya apa-apa. bribe. Gimana, Pak? Ya, gini tadi. Tadi itu kan awalnya kan penting orang konangan. Apa tadi Pak ya? Gak, kau gak ngomong ngono. Gak, itu. Tepuk tangan buat teman-teman. Ini gak, diupload. Gak. Thank you ya, Mas. Ya ampun. Tak kandani, Dik. Dadi Gimana, wong Pak? iku kudu setia, Dik. Setia. Nggih. Harus setia. Nggih. Sama dengan itu ada itu setia. Setia banget. Yang mana? Saya. Oh, nunjuknya sana. Iya, maksud saya setia pada semua perempuan. Setia. Loh iya loh, disetiai itu. Ya itu. Jadi enggak apa-apa, Dik ya. Dik, omain nanti, Dik. Enggak aja di mana. Gitu ya. Oke. Makasih banyak. Ini selain jadi dokter, jadi stand up comedian kayaknya cocok, Pak. Loh, aku dulu pernah jadi lawak tunggal, Dik. Ini kita sudah Pelawak selesai. tunggal, bener. Pak, ini Saya kita pernah sudah selesai, jadi Pak. pelawak tunggal. Waktu ngelawak ditinggal penonton. Jadi dewean, tunggal. Itu. Makasih ya, Dok. Atas waktunya. Ya, terima kasih. Lagi di talk ceritanya. Iya. Makasih Rek banyak. kon ngali rek. Yaudah gitu aja teman-teman. terima kasih ya. Makasih banyak ya. Terima kasih. Thank you so much. Nggak mau panjang-panjang buat penutupannya karena besok masih ada waktu lagi saya yakin. Nah ada yang mau minta foto toh langsung. Oke. Thank you so much teman-teman. Sugeng dalu, sehat-sehat dan hati-hati jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keluargaku, demensia, gangguan daya memori, sangat umum, dan pamanku mengalaminya pada usia sangat dini. Studi mutakhir menunjukkan bahwa main catur setiap pekan bisa membantu menunda munculnya gangguan itu. Sekarang pun Anda sudah bisa menemukan contoh yang lebih ekstrim dari meditasi eksternal di panti jompo rumah sakit. Humanisme berfantasi tentang usia tua sebagai periode kebijaksanaan dan kesadaran. Orang usia lanjut ideal bisa saja menderita penyakit dan kelemahan ragawi, tetapi pikirannya tetap tangkas dan tajam, dan dia punya pengalaman 80 tahun yang harus dituangkan. Dia tahu dengan tepat apa dan untuk apa, serta selalu punya nasihat pintar untuk cucu-cucunya dan para tamu lain. Para manusia usia lanjut abad ke-21 tidak selalu sesuai dengan gambaran itu. Berkat peningkatan pemahaman kita tentang biologi manusia, kedokteran bisa membuat kita hidup cukup panjang bagi pikiran dan diri autentik kita untuk luruh dan pudar. Sangat sering terjadi, yang tersisa hanyalah kumpulan sistem biologis yang tak berfungsi yang tetap hidup dengan kumpulan monitor, komputer, dan pompa. Pada tingkat yang lebih dalam, seiring dengan terintegrasinya teknologi genetika dalam kehidupan sehari-hari dan orang-orang mengembangkan relasi yang semakin intim dengan DNA mereka, diri yang tunggal mungkin bahkan jauh lebih kabur dan suara batin autentik bisa pudar menjadi kerumunan gen yang berisik. Ketika menghadapi dilema dan keputusan sulit, saya bisa berhenti mencari suara hati dan berkonsultasi dengan parlemen genetika internal saya. Pada 14 Mei 2013, aktris Angelina Jolie menerbitkan sebuah artikel di New York Times tentang keputusannya menjalani mastektomi ganda. Jolie sudah hidup selama bertahun-tahun di bawah bayang-bayang kanker payudara karena ibu dan neneknya meninggal akibat penyakit itu pada usia yang relatif muda. Jolie sendiri benar-benar melakukan tes genetika yang mengonfirmasi dia membawa mutasi berbahaya gen BRCA1. Menurut survei statistik mutakhir, perempuan yang membawa mutasi ini memiliki kemungkinan 87% mengembangkan kanker payudara. Sekalipun pada saat itu Jolie tidak mengidap kanker, dia memutuskan untuk melakukan tindakan preventif mematikan penyakit itu dan menjalani mastektomi ganda. Saya memilih untuk tidak merahasiakan kisah pribadi saya karena ada banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka mungkin hidup di bawah bayang-bayang kanker. Harapan saya mereka juga akan mampu menjalani pemeriksaan gen, dan jika mereka memiliki risiko tinggi, mereka juga akan tahu bahwa mereka memiliki pilihan-pilihan yang kuat. Memutuskan apakah menjalani mastektomi atau tidak adalah pilihan sulit dan berpotensi fatal. Di luar ketidaknyamanan, bahaya, dan biaya finansial dari operasi serta perawatan lanjutannya, keputusan ini bisa membawa pengaruh yang sangat jauh pada kesehatan, citra tubuh, keadaan emosional,
dan hubungan-hubungan seseorang. Pilihan Jolie dan keberanian yang dia ungkapkan kepada publik, mengguncang dan mendatangkan pujian serta kekaguman internasional bagi dia. Secara khusus, banyak yang berharap publikasi itu akan meningkatkan pengetahuan orang tentang kedokteran genetika dan potensi manfaatnya. Dari perspektif historis, menarik untuk diperhatikan peran penting yang dimainkan algoritma pada kasusnya. Ketika Jolie harus mengambil keputusan yang sedemikian penting tentang kehidupannya, dia tidak mendaki puncak gunung untuk memandang ke samudera, memandang matahari tenggelam di gelombang dan berusaha menyentuh perasaan dalam hatinya yang paling dalam. Namun, dia memilih untuk mendengarkan gen-gennya sendiri, yang suaranya termanifestasi tidak dalam perasaan tetapi dalam angka-angka. Pada saat itu, Jolie tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan apapun. Perasaannya berkata kepadanya, "Santai, segalanya akan baik-baik saja dengan sempurna." Namun, algoritma komputer yang digunakan oleh dokter mengatakan cerita yang berbeda. Anda tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi ada bom yang berdetik dalam DNA Anda. Lakukanlah sesuatu, sekarang. Tentu saja, emosi Jolie dan personalitas uniknya memainkan peranan juga. Jika perempuan lain dengan personalitas yang berbeda menemukan bahwa dia membawa mutasi genetik yang sama, dia mungkin memutuskan untuk tidak menjalani mastektomi. Meskipun demikian, dan disinilah kita memasuki zona senjakala, bagaimana jika perempuan lain itu menemukan bahwa dia tidak hanya membawa mutasi BRCA1 yang berbahaya, tetapi mutasi lain dalam gen, seumpama ABCD3, yang merusak satu bagian otak yang bertanggung jawab atas pengevaluasian probabilitas sehingga membuat orang meremehkan bahaya-bahayanya? Bagaimana jika seorang ahli statistik menunjukkan kepada perempuan ini bahwa ibunya, neneknya, dan beberapa kerabatnya yang lain meninggal pada usia muda karena mereka meremehkan berbagai risiko kesehatan dan tak mau mengambil langkah pencegahan? Dalam segala kemungkinan Anda juga akan membuat keputusan penting tentang kesehatan Anda dengan cara yang sama sebagaimana Angelina Jolie. Anda akan menjalani pemeriksaan genetika, tes darah, atau fMRI. Sebuah algoritma akan menganalisis hasilnya berdasarkan database statistik yang besar sekali, dan Anda kemudian akan menerima rekomendasi algoritma itu. Ini bukan sebuah skenario apokaliptis. Algoritma tidak akan memberontak dan memperbudak kita. Namun, mereka akan begitu baik dalam membuat keputusan-keputusan untuk kita sehingga benar-benar gila kalau tidak mengikuti nasihatnya. Peran menonjol pertama Jolie adalah pada tahun 1993 dalam film fiksi sains Cyborg 2. Dia bermain sebagai Chasella Reese, sesosok cyborg yang dikembangkan pada tahun 2074 oleh Pinwheel Robotics untuk spionase korporat dan pembunuhan. Chasella diprogram dengan emosi manusia agar lebih pintar membaur dalam masyarakat manusia saat menjalankan misinya. Ketika Chasella menemukan bahwa Pinwheel Robotics tidak hanya menguasai dirinya, tetapi juga bermaksud menghabisinya, dia membebaskan diri dan berjuang untuk kehidupan dan kebebasannya. Cyborg 2 adalah sebuah fantasi liberal tentang perjuangan individu untuk kebebasan dan privasi melawan gurita-gurita korporat global. Dalam kehidupan nyata, Jolie memilih untuk mengorbankan privasi dan otonominya demi kesehatan. Hasrat serupa untuk memperbaiki kesehatan umat manusia sangat mungkin akan membuat sebagian besar dari kita dengan sukarela membobol tembok-tembok yang melindungi ruang-ruang privat dan memberi akses bagi birokrasi negara serta korporasi multinasional pada ceruk-ceruk batin kita yang paling dalam. Misalnya, membolehkan Google membaca surel-surel kita dan mengikuti aktivitas-aktivitas kita akan memungkinkan Google memberitahu kita epidemi yang sedang tumbuh sebelum hal itu diketahui oleh layanan kesehatan tradisional. Bagaimana Lembaga Kesehatan Nasional, NHS, Inggris bisa tahu bahwa sebuah epidemi flu telah meletus di London? Dengan menganalisis laporan dari ribuan dokter dan ratusan klinik. Dan, bagaimana semua dokter ini mendapatkan informasi? Ya, ketika Mary bangun pada satu pagi dengan rasa agak kurang enak badan, dia tidak langsung pergi ke dokter. Dia menunggu beberapa jam, atau bahkan sehari dua hari, dengan berharap secangkir teh manis dan madu akan mengatasinya. Ketika keadaan tidak membaik, dia membuat janji temu dengan dokter, pergi ke klinik, dan menjelaskan gejala-gejalanya. Dokter mengetik data ke komputer, dan berharap seseorang di markas NHS menganalisis data ini, bersama dengan laporan yang mengalir masuk dari ribuan dokter lain, dan menyimpulkan bahwa flu sedang berderap mendekat. Semua ini butuh waktu lama. Google bisa melakukannya dalam beberapa menit. Ia hanya perlu memantau kata-kata yang diketik warga London di surel-surel mereka dan dalam mesin pencari Google, serta referensi silang dengan database gejala-gejala penyakit itu. Katakanlah rata-rata sehari kata, sakit kepala, demam, mual, dan bersin muncul 100.000 kali dalam surel dan mesin pencari dari London, maka tercapai sudah. Kita menghadapi epidemi flu. Tak perlu menunggu sampai Mary pergi ke dokternya.
Tepat ketika pada pagi pertama dia bangun merasakan kurang enak badan dan sebelum pergi bekerja, dia mengirim surat koleganya, "Saya sakit kepala, tetapi saya akan ke sana." Hanya itu yang dibutuhkan Google. Meskipun demikian, agar Google bisa menjalankan sulapnya, Mary harus membolehkan Google tidak hanya membaca pesan-pesannya, tetapi juga membagi informasi itu kepada otoritas kesehatan. Jika Angelina Jolie bersedia mengorbankan privasinya dalam rangka membangkitkan kesadaran akan kanker payudara, mengapa Mary tidak mau melakukan pengorbanan serupa dalam rangka menghalau epidemi? Ini bukan gagasan teoretis. Pada 2008, Google benar-benar meluncurkan Google Flu Trends, yang melacak wabah flu dengan memantau mesin pencari Google. Layanan ini masih dalam tahap dikembangkan, dan karena batasan-batasan privasi, yang bisa dilacak hanya kata-kata dan konon menghindari membaca surel-surel pribadi. Namun, layanan itu sudah mampu membunyikan bel tanda bahaya 10 hari lebih cepat dari layanan kesehatan tradisional. Google Baseline Study adalah proyek yang lebih ambisius. Google bermaksud membangun database raksasa tentang kesehatan manusia, membangun profil kesehatan sempurna. Dengan mengidentifikasi deviasi paling kecil sekalipun dari garis batas itu, diharapkan akan memungkinkan orang mendapat informasi tentang problem kesehatan yang sedang berkembang seperti kanker saat problem itu bisa diatasi pada tahap sedini mungkin. Baseline Study menyatu dengan satu jalur gugus produk yang disebut Google Fit, yang akan dimasukkan pada berbagai perlengkapan yang bisa dikenakan seperti baju, kalung, sepatu, dan kacamata, yang akan mengumpulkan arus tanpa henti data biometrik. Idenya adalah produk-produk Google Fit mengumpulkan aliran tanpa henti data biometrik untuk dimasukkan ke dalam Baseline Study. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan seperti Google ingin masuk lebih dalam lagi dari perlengkapan yang bisa dikenakan. Pasar uji DNA saat ini tumbuh sangat pesat. Salah satu pemain yang paling menonjol adalah 23andMe, sebuah perusahaan swasta yang didirikan Anna Wojcicki, mantan istri salah satu pendiri Google, Sergey Brin. Nama 23andMe merujuk pada 23 pasang kromosom yang menjadi sandi gen manusia. Pesannya adalah bahwa kromosom saya memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan saya. Siapapun yang bisa memahami apa yang dikatakan kromosom bisa menunjukkan hal tentang diri Anda sendiri, yang bahkan tidak pernah Anda curigai. Jika Anda ingin tahu apa itu, cukup bayar 23andMe sejumlah $99, dan mereka akan mengirimkan satu paket kecil berisi sebuah tabung kepada Anda. Anda tinggal meludah ke dalam tabung itu, menyegelnya, dan kirim ke Mountain View, California. Di sana DNA dalam ludah Anda dibaca, dan Anda menerima hasilnya secara online. Anda mendapatkan daftar potensi gangguan kesehatan yang Anda hadapi, dan kecenderungan genetik Anda ke lebih dari 90 jalur dan kondisi-kondisi mulai dari kebotakan sampai kebutaan. Kenali diri Anda tidak pernah semudah dan semurah ini. Karena semua ini didasarkan pada statistik, ukuran database perusahaan ini menjadi kunci untuk membuat prediksi-prediksi akurat. Karena itu, perusahaan pertama yang membangun database genetika raksasa akan memberi pelanggan dengan prediksi terbaik, dan akan berpotensi menguasai pasar. Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat semakin cemas bahwa undang-undang privasi yang ketat di Amerika Serikat, digabung dengan pengabaian Cina terhadap privasi individu bisa menghidangkan pasar itu buat Cina. Jika kita menghubungkan semua titik, dan jika kita memberi Google beserta pesaing-pesaingnya akses bebas ke peralatan biometrik, pindaian DNA, dan catatan medis kita akan mendapatkan semua layanan medis serba tahu, yang tidak hanya akan memerangi epidemi, tetapi juga melindungi kita dari kanker, serangan jantung, dan Alzheimer. Meskipun demikian, dengan database semacam itu di tangan, Google bisa melakukan hal lebih jauh lagi. Bayangkan sebuah sistem yang, dalam ungkapan lirik lagu Police yang terkenal, menyaksikan setiap napas yang Anda hirup, setiap langkah yang Anda ayunkan, dan setiap ikatan yang Anda putus. Sebuah sistem yang bisa memantau rekening bank dan detak jantung Anda, kadar gula darah Anda, dan petualangan seks Anda. Ia pasti akan tahu Anda jauh lebih banyak dari Anda sendiri. Tipuan dan delusi diri yang memerangkap orang dalam hubungan buruk, karir yang salah, dan kebiasaan yang merusak tidak akan bisa membodohi Google. Tak seperti diri yang bercerita yang mengendalikan kita hari ini, Google tidak akan membuat keputusan atas dasar cerita-cerita karangan, dan tidak akan disesatkan oleh pemintasan-pemintasan kognitif dan aturan puncak ujung. Google akan benar-benar mengingat setiap langkah yang kita ayunkan dan setiap tangan yang kita jabat. Banyak di antara kita akan senang menyerahkan banyak dari proses pengambilan keputusan pada tangan-tangan sistem semacam itu, atau paling tidak berkonsultasi dengannya setiap kali kita menghadapi pilihan-pilihan penting. Google akan menasihati kita mana film yang harus ditonton, kemana pergi berlibur, apa yang harus dipelajari di perguruan tinggi, tawaran pekerjaan apa yang harus diterima, dan bahkan dengan siapa kita mesti berkencan dan menikah. Begini, Google, begitu kira-kira saya akan berkata,
John dan Paul mengencani saya. Saya menyukai keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda, dan benar-benar sulit untuk menentukan pilihan dalam pikiran saya. Mengingat segala hal yang Anda tahu, apa saran Anda yang harus saya lakukan? Dan Google akan menjawab, "Yah, saya sudah tahu Anda sejak hari kelahiran Anda. Saya sudah membaca surel-surel Anda, merekam semua percakapan telepon Anda, dan tahu film favorit Anda, DNA Anda, dan seluruh riwayat biometrik jantung Anda. Saya punya data pasti setiap kencan yang Anda jalani dan, jika Anda ingin, saya bisa tunjukkan kepada Anda gambar detik demi detik detak jantung Anda, tekanan darah Anda, dan kadar gula darah Anda setiap kali Anda pergi kencan dengan John atau Paul. Jika diperlukan, saya bahkan bisa menyediakan peringkat matematis yang akurat setiap hubungan seksual yang Anda lakukan dengan keduanya. Dan tentu saja, saya mengenal mereka sebagaimana Anda mengenal Anda." Berdasarkan semua informasi ini, berdasarkan algoritma-algoritma saya yang dahsyat, dan berdasarkan data statistik puluhan tahun tentang jutaan hubungan, saya sarankan Anda memilih John. Dengan probabilitas 87% Anda akan lebih puas bersamanya dalam jangka panjang. Sungguh, saya sangat mengenal Anda sehingga saya juga tahu Anda tidak menyukai jawaban ini. Paul jauh lebih tampan ketimbang John, dan karena Anda terlalu mementingkan tampang luar, Anda diam-diam ingin saya berkata, "Paul." Masuk akal memang, tetapi tak seperti yang Anda pikirkan. Algoritma biokimia Anda, yang berevolusi puluhan ribu tahun lalu di savana Afrika, memberi nilai tampang luar hanya 35% dari keseluruhan peringkat perjodohan potensial. Algoritma saya, yang didasarkan pada studi dan data statistik paling mutakhir, berkata bahwa tampang hanya punya pengaruh 14% pada keberhasilan hubungan romantis jangka panjang. Jadi, sekalipun saya perhitungkan tampang Paul, saya tetap sarankan Anda lebih baik bersama John. Sebagai imbalan atas percakapan untuk layanan konsultasi yang demikian total, kita cuma harus merelakan ide bahwa manusia adalah individu-individu, dan bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas yang menentukan apa yang baik, apa yang indah, dan apa makna kehidupan. Manusia tidak lagi menjadi entitas otonom yang diarahkan oleh cerita-cerita yang diciptakan oleh diri yang bercerita. Namun, semua itu merupakan bagian integral dari sebuah jaringan global yang sangat besar. Liberalisme menyakralkan diri yang bercerita, dan mengizinkannya memberikan suara di tempat-tempat pemungutan suara, di supermarket, dan dalam pasar pernikahan. Selama berabad-abad, ini sangat masuk akal karena meskipun diri yang bercerita mempercayai semua jenis fiksi dan fantasi, tidak ada sistem alternatif yang lebih tahu tentang saya. Namun, begitu kita memiliki sebuah sistem yang benar-benar lebih tahu tentang saya, maka alangkah bodohnya menyerahkan otoritas itu ke tangan diri yang bercerita. Kebiasaan liberal seperti pemilihan umum demokrasi akan menjadi usang karena Google akan lebih mampu mewakili, bahkan opini politik saya sendiri dari kemampuan saya. Ketika saya berdiri di balik tabir tempat pemungutan suara, liberalisme menginstruksikan kepada saya untuk bertanya kepada diri saya yang autentik dan memilih partai atau kandidat manapun yang mencerminkan hasrat saya yang paling dalam. Namun, sains kehidupan menunjukkan bahwa ketika saya berdiri di sana, di balik tirai, saya tidak benar-benar mengingat segala hal yang saya rasakan dan saya pikirkan selama bertahun-tahun sejak pemilihan umum yang lalu. Lebih dari itu, saya dibombardir dengan rangkaian propaganda, memori acak dan diaduk-aduk yang mungkin mendistorsi pilihan saya. Sebagaimana dalam eksperimen air dingin Kahneman, dalam politik juga diri yang bercerita mengikuti aturan puncak ujung. Ia melupakan bagian besar dari peristiwa-peristiwa, hanya mengingat sedikit insiden ekstrim, dan secara tidak proporsional mementingkan peristiwa-peristiwa terakhir. Selama 4 tahun yang panjang, saya mungkin berulang-ulang mengeluh tentang kebijakan-kebijakan Perdana Menteri, mengatakan kepada diri saya dan siapapun yang bersedia mendengarkan saya bahwa dia akan menghancurkan kita semua. Namun, dalam beberapa bulan menjelang pemilihan umum, pemerintah memangkas pajak dan dengan murah hati membelanjakan uang. Partai penguasa mempekerjakan pembuat iklan terbaik untuk menghasilkan kampanye yang brilian, dengan gabungan sangat seimbang antara ancaman dan janji yang berbicara langsung ke pusat otak saya. Pada pagi hari pemungutan suara itu, saya bangun dalam keadaan demam, yang memengaruhi proses mental saya dan menyebabkan saya lebih memilih keamanan dan stabilitas di atas semua pertimbangan lain. Dan, simsalabim saya akan membuat orang yang akan menghancurkan kita semua, itu kembali berkuasa selama 4 tahun lagi. Mestinya saya bisa menyelamatkan diri dari nasib semacam itu kalau saja saya mengotorisasi Google untuk memberi suara atas nama saya. Google tidak lahir kemarin sore, Anda tahu. Meskipun ia tidak akan mengabaikan pemangkasan pajak baru-baru ini dan janji-janji kampanye, ia juga mengingat apa yang terjadi selama 4 tahun sebelumnya. Ia akan tahu tekanan darah saya setiap kali saya membaca surat kabar pagi, dan bagaimana level dopamin saya melonjak saat saya menonton berita sore.
Google akan tahu bagaimana menyaring slogan-slogan kosong para juru kampanye. Google akan memahami bahwa sakit membuat pemilih lebih condong ke kanan dari biasanya, dan akan mengatasi masalah ini. Karena itu, Google akan mampu menentukan pilihan tidak menurut keadaan pikiran sesaat saya, dan tidak menurut fantasi diri yang bercerita, tetapi berdasarkan pada perasaan real dan kepentingan koleksi algoritma biokimia yang dikenal sebagai saya. Tentu saja, Google tidak akan selalu benar. Lagi pula, ini semua hanya kemungkinan-kemungkinan. Namun, jika Google membuat keputusan yang cukup bagus, masyarakat akan memberikan otoritas semakin besar kepadanya. Seiring berjalannya waktu, data basa akan tumbuh, data statistik akan lebih akurat, algoritma akan terus membaik dan keputusan pun akan lebih baik. Sistem itu memang tidak akan pernah tahu saya sepenuhnya, dan tidak akan pernah bebas dari kesalahan. Namun, itu tak diperlukan. Liberalisme akan runtuh pada hari ketika sistem itu lebih tahu tentang saya ketimbang saya sendiri. Ini akan lebih sederhana ketimbang kerumitan yang bisa dibayangkan sekarang, mengingat sebagian besar orang memang tidak benar-benar mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Sebuah studi yang dilakukan oleh tandingan Google, Facebook, menunjukkan bahwa hari ini algoritma Facebook sudah lebih baik dalam menilai kepribadian dan watak seseorang daripada teman, orang tua, dan pasangan orang itu. Studi itu dilakukan pada 86.220 relawan yang punya akun Facebook dan yang menyelesaikan 100 item kuesioner kepribadian. Algoritma Facebook memprediksi jawaban para relawan itu berdasarkan pemantauan aktivitas like mereka di Facebook, mana laman web, gambar, dan klip yang mereka tandai dengan tombol like. Semakin banyak like, semakin akurat prediksinya. Prediksi algoritma itu dibandingkan dengan prediksi dari rekan kerja, teman, anggota keluarga, dan pasangan. Mengagumkan, algoritma membutuhkan hanya 10 like untuk mengungguli prediksi rekan kerja. Sebanyak 70 like dibutuhkan untuk mengungguli teman, 150 like dibutuhkan untuk mengungguli anggota keluarga, dan 300 like dibutuhkan untuk mengungguli pasangan. Dengan kata lain, jika Anda kebetulan mengklik 300 like di akun Facebook Anda, algoritma Facebook bisa memprediksi opini dan keinginan Anda lebih baik dari suami atau istri Anda. Malah, dalam bidang-bidang tertentu, algoritma Facebook bisa lebih baik dari orang itu sendiri. Para partisipan diminta mengevaluasi hal-hal seperti tingkat penggunaan benda atau ukuran jejaring sosial mereka. Penilaian mereka kurang akurat dibandingkan dengan algoritma. Riset menyimpulkan dengan prediksi berikut ini, dibuat oleh orang yang menulis artikel, bukan oleh algoritma Facebook, orang mungkin meninggalkan penilaian psikologis mereka sendiri dan mengandalkan komputer ketika membuat keputusan penting dalam hidup, seperti memilih aktivitas, jalur karir, atau bahkan pasangan asmara. Boleh jadi, keputusan yang digerakkan oleh data semacam itu akan memperbaiki kehidupan orang. Dalam catatan yang lebih menyeramkan, studi yang sama mengisyaratkan bahwa pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat pada masa mendatang, Facebook bisa tahu tidak hanya opini politik puluhan juta rakyat Amerika, tetapi juga siapa di antara mereka adalah pemilih mengambang, swing voter, yang menentukan, dan kemana kelompok pemilih ini akan berlabuh. Facebook bisa memberitahu bahwa di Oklahoma pertarungan antara Republikan dan Demokrat sangat ketat, mengidentifikasi 32.417 pemilih yang masih belum mengambil keputusan, dan menentukan apa yang perlu dikatakan oleh masing-masing kandidat dalam rangka memenangkan persaingan. Bagaimana bisa Facebook mendapatkan data politik tak ternilai ini? Kitalah yang memberikannya secara gratis. Pada masa kejayaan imperialisme Eropa, para penakluk dan saudagar membeli seluruh pulau dan negara dengan manik-manik berwarna. Pada abad ke-21, data pribadi kita mungkin menjadi sumber daya paling berharga yang masih bisa diberikan oleh sebagian besar manusia, dan kita memberikannya kepada raksasa-raksasa teknologi dengan imbalan layanan surel dan video-video kucing yang lucu. Dari tukang ramal ke penguasa. Bila Google, Facebook, dan algoritma-algoritma lain menjadi juru ramal serba tahu, mereka mungkin akan berevolusi menjadi agen-agen dan akhirnya menjadi penguasa-penguasa. Untuk memahami perlintasan ini, coba perhatikan kasus Waze, sebuah aplikasi navigasi berbasis GPS yang kini digunakan banyak pengemudi. Waze bukan sekadar peta. Jutaan penggunanya secara terus-menerus mendapatkan informasi terkini tentang kemacetan lalu lintas, kecelakaan mobil, dan mobil-mobil polisi. Karena itu, Waze tahu kemana mengalihkan Anda agar menjauhi lalu lintas padat, dan membawa Anda ke tujuan melalui rute paling cepat. Ketika Anda sampai di sebuah persimpangan dan naluri Anda menyuruh belok kanan, tetapi Waze menyuruh belok kiri, cepat atau lambat pengguna akan tahu bahwa mereka sebaiknya mendengarkan Waze ketimbang perasaan mereka sendiri. Sekilas tanpa algoritma Waze hanya berfungsi sebagai juru ramal.
Anda bertanya, juru ramal menjawab, tetapi keputusannya terserah Anda. Namun, jika juru ramal mendapatkan kepercayaan Anda, maka langkah logis selanjutnya adalah menjadikannya sebagai agen. Anda memberikan kepada algoritma itu hanya tujuan akhir, dan ia bertindak untuk mewujudkan tujuan tanpa supervisi Anda. Dalam kasus Waze, ini bisa terjadi ketika Anda menghubungkan Waze ke mobil yang bisa menyetir sendiri, dan memberitahu Waze, ambil rute tercepat untuk sampai rumah, atau ambil rute yang paling indah pemandangannya, atau ambil rute yang paling sedikit polusinya. Anda sebutkan sasaran, serahkan pada Waze untuk mengeksekusi perintah kita. Akhirnya Waze menjadi penguasa. Dengan kekuasaan sedemikian besar di tangan, dan tahu jauh lebih banyak daripada Anda, ia mungkin mulai memanipulasi Anda dan pengemudi-pengemudi lain, membentuk keinginan-keinginan Anda, dan membuatkan keputusan untuk Anda. Misalnya, katakanlah karena Waze begitu bagus, setiap orang mulai menggunakannya. Dan, misalnya ada kemacetan lalu lintas di rute 1, sedangkan rute alternatif nomor 2 relatif kosong. Jika Waze begitu saja membiarkan setiap orang tahu itu, maka semua pengemudi akan bergegas ke rute nomor 2, dan rute ini pun macet. Ketika setiap orang menggunakan juru ramal yang sama, dan setiap orang percaya juru ramal itu pun menjadi penguasa. Maka, Waze harus berpikir untuk kita. Mungkin ia hanya akan menginformasikan kepada setengah jumlah pemakai bahwa rute nomor 2 kosong, dengan tetap merahasiakan informasi ini ke setengah jumlah lainnya. Dengan begitu, tekanan arus akan berkurang di rute nomor 1 tanpa memacetkan rute nomor 2. Microsoft sedang mengembangkan sistem yang jauh lebih canggih yang dinamai Cortana, diambil dari nama karakter AI dalam seri video gamenya yang populer, Halo. Cortana adalah AI asisten personal yang diharapkan Microsoft memasukkan fitur integral versi masa depan dari Windows. Pengguna akan dianjurkan memberi Cortana akses ke semua file, surel, dan aplikasi mereka sehingga ia bisa mengenal mereka dan bisa memberi saran dalam banyak sekali urusan, di samping menjadi agen virtual yang mewakili kepentingan-kepentingan pengguna. Cortana bisa mengingatkan Anda untuk membeli sesuatu untuk ulang tahun istri Anda, memilih hadiah, memesan meja di restoran, dan mengingatkan Anda untuk memakan obat 1 jam sebelum makan malam. Ia bisa mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak berhenti membaca sekarang, Anda akan terlambat untuk rapat bisnis penting. Saat sudah siap memasuki ruang rapat, Cortana akan mengingatkan bahwa tekanan darah Anda terlalu tinggi dan level dopamin Anda terlalu rendah. Dan berdasarkan data statistik terdahulu, Anda cenderung melakukan kesalahan bisnis serius dalam keadaan seperti itu. Jadi, lebih baik Anda jadikan semuanya tentatif dan hindari membuat komitmen atau menandatangani kesepakatan. Begitu Cortana berevolusi dari juru ramal menjadi agen, mereka mungkin mulai saling bicara secara langsung atas nama tuan-tuan mereka. Maka, akan mulai cukup lazim, Cortana saya mengontak Cortana Anda untuk menyepakati tempat dan waktu pertemuan. Hal selanjutnya yang saya ketahui, seorang calon pemberi kerja memberitahu saya tak usah mengirim CV, tetapi cukup biarkan Cortana dia mencecar Cortana saya. Atau Cortana saya mungkin didekati oleh Cortana calon pacar dan keduanya akan membandingkan catatan-catatan untuk memutuskan apakah perjodohan ini cocok, sepenuhnya tanpa sepengetahuan manusia pemiliknya. Setelah Cortana meraih otoritas, mereka bisa mulai saling memanipulasi untuk kepentingan tuan-tuan mereka sehingga sukses di pasar kerja atau pasar pernikahan bisa semakin tergantung pada kualitas Cortana Anda. Orang kaya pemilik Cortana yang paling baru akan mendapat keunggulan menentukan atas orang miskin dengan versi-versi yang lebih lama. Tetapi, masalah yang paling gelap adalah identitas majikan Cortana. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia bukanlah individu-individu, dan mereka tidak memiliki satu kesatuan diri tunggal. Lalu, kepentingan siapa yang dilayani Cortana? Taruhlah diri saya yang bercerita membuat resolusi tahun baru untuk memulai diet dan pergi ke gimnasium setiap hari. Sepekan kemudian, ketika tiba waktunya untuk pergi ke gimnasium, diri yang mengalami menyuruh Cortana untuk menyetel TV dan memesan pizza. Apa yang harus dilakukan Cortana? Apakah ia harus mematuhi diri yang mengalami, atau resolusi yang sudah diambil sepekan kemudian oleh diri yang bercerita? Anda mungkin bertanya-tanya apakah Cortana benar-benar berbeda dengan jam beker, yang disetel oleh diri yang bercerita di malam hari agar bisa membangunkan diri yang mengalami tepat waktu untuk bekerja. Namun, Cortana akan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar atas saya ketimbang jam beker. Diri yang mengalami bisa mematikan jam beker dengan menekan tombol. Sebaliknya, Cortana akan sangat mengenal saya sehingga ia akan tahu pasti mana tombol batin yang harus ditekan dalam rangka membuat saya mengikuti nasihatnya. Cortana Microsoft tidak sendirian dalam permainan ini.
Google Now dan Siri milik Apple sedang menuju ke arah yang sama. Amazon juga mengerahkan algoritma yang secara terus-menerus mempelajari Anda dan kemudian menggunakan pengetahuan mereka yang terakumulasi untuk merekomendasikan produk-produk. Ketika saya pergi ke toko buku fisik, saya mondar-mandir di antara rak-rak dan mempercayai perasaan saya dalam memilih buku yang tepat. Ketika saya mengunjungi toko virtual Amazon, sebuah algoritma tiba-tiba muncul dan memberitahu saya tahu buku mana yang Anda sukai pada masa lalu. Orang dengan selera yang sama juga cenderung mencintai buku ini atau buku baru itu. Dan, ini baru permulaan. Kini, di Amerika Serikat semakin banyak orang membaca buku digital daripada buku cetakan. Alat-alat seperti Kindle-nya Amazon mampu mengumpulkan data dari para pemakai mereka saat membaca. Misalnya, Kindle Anda bisa memantau bagian mana dari buku itu yang Anda baca dengan cepat, dan mana yang lambat, di halaman berapa Anda rehat, dan di kalimat mana Anda meninggalkan buku itu, dan tak pernah mengambilnya lagi. Sebaiknya bilang ke pengarang agar menulis ulang buku itu. Jika Kindle ditingkatkan dengan sensor pengenalan wajah dan biometrik, ia akan tahu bagaimana setiap kalimat yang Anda baca memengaruhi detak jantung dan tekanan darah Anda. Ia akan tahu apa yang membuat Anda tertawa, apa yang membuat Anda sedih, dan apa yang membuat Anda marah. Dengan cepat, buku itu akan membaca Anda saat Anda membacanya. Dan, kalau Anda cepat melupakan sebagian besar yang Anda baca, Amazon tidak akan pernah melupakan satu hal. Data semacam itu akan memungkinkan Amazon memilihkan buku-buku untuk Anda dengan ketepatan yang luar biasa. Ia juga akan membuat Amazon tahu dengan pasti siapa Anda, dan bagaimana menghidupkan serta mematikan Anda. Pada akhirnya kita akan mencapai titik ketika tidak mungkin untuk memutus hubungan dari jaringan serba tahu ini, bahkan hanya sesaat. Diskoneksi akan berarti kematian. Jika harapan-harapan di bidang kedokteran terwujud, manusia-manusia masa depan akan memasukkan ke dalam tubuh mereka sekumpulan alat-alat biometrik, organ-organ bionik, dan robot-robot nano, yang akan memantau kesehatan dan melindungi kita dari infeksi, sakit, dan kerusakan. Namun, alat-alat ini harus online 24 jam sehari, 7 hari sepekan, baik untuk pemutahiran dengan perkembangan medis terbaru maupun untuk melindungi mereka dari penyakit baru di jagat maya. Seperti halnya ketika komputer rumah saya diserang virus, cacing, dan kuda Troya, begitu pula alat pacu jantung saya, alat bantu dengar saya, dan sistem kekebalan nanotech saya. Jika tubuh saya tidak memutahirkan program antivirus secara berkala, saya akan bangun suatu hari mendapati bahwa jutaan nanorobot yang berkeliaran di sekujur pembuluh darah saya kini dikendalikan oleh seorang peretas Korea Utara. Teknologi baru abad ke-21 bisa membalikkan revolusi humanis, melucuti otoritas manusia, dan memberi kekuasaan pada algoritma non-manusia. Jika Anda ngeri dengan arah ini, jangan salahkan para jawara komputer. Tanggung jawab sesungguhnya ada pada ahli biologi. Penting untuk menyadari bahwa seluruh tren ini lebih dipacu oleh pandangan biologis ketimbang oleh sains komputer. Sains kehidupanlah yang menyimpulkan bahwa organisme adalah algoritma. Jika bukan demikian, jika organisme berfungsi dalam cara yang secara berbeda dari algoritma, maka komputer bisa mengerjakan keajaiban di bidang lain, tetapi mereka tidak akan mampu memahami kita dan mengarahkan kehidupan kita, dan mereka tentu tidak akan mampu menyatu dengan kita. Namun, begitu para ahli biologi menyimpulkan bahwa organisme adalah algoritma, mereka meruntuhkan dinding pemisah antara yang organik dan inorganik, mengubah revolusi komputer dari murni urusan mekanis menjadi katalisme biologis, dan mengubah otoritas dari manusia individual ke algoritma jaringan. Sebagian orang memang benar-benar ngeri dengan perkembangan ini, tetapi faktanya adalah jutaan orang dengan sukarela menerimanya. Saat ini pun sudah banyak orang menyerahkan privasi dan individualitas dengan melakukan banyak hal dalam hidup secara daring, merekam setiap perbuatan kita, dan menjadi histeris jika koneksi ke jaringan terputus, bahkan untuk beberapa saat saja. Peralihan otoritas dari manusia ke algoritma terjadi di sekitar kita, bukan sebagai akibat dari keputusan pemerintah, tetapi karena banjir pilihan-pilihan personal yang duniawi. Jika kita tidak berhati-hati, akibatnya bisa jadi negara polisi Orwellian, yang terus-menerus memantau dan mengendalikan tidak hanya perbuatan kita, tetapi bahkan apa yang terjadi pada tubuh dan otak kita. Coba bayangkan manfaat apa yang bisa ditemukan oleh Stalin dari sensor-sensor biometrik maha kuasa ini, atau manfaat apa yang bisa ditemukan oleh Putin dari alat-alat ini. Namun, meskipun para pembela individualitas manusia takut terulangnya mimpi buruk abad ke-20 dan memantapkan diri melawan musuh-musuh Orwellian mereka, individualitas manusia justru menghadapi ancaman lebih besar dari arah sebaliknya. Pada abad ke-21, individu lebih mungkin terdisintegrasi secara lembut dari dalam ketimbang ditumpas secara brutal dari luar. Kini sebagian besar korporasi dan pemerintahan menghormati individualitas saya dan berjanji menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan unik saya.
Namun, untuk melakukan hal itu, korporasi dan pemerintahan pertama-tama perlu mendekonstruksi saya menjadi subsistem biokimia, memantau subsistem ini dengan sensor di mana-mana dan mengurai kinerjanya dengan algoritma yang dahsyat. Dalam proses itu, individu akan melambung menjadi bukan apa-apa selain sebuah fantasi religius. Realitas akan menjadi tebaran algoritma biokimia dan elektronik, tanpa batas-batas yang jelas, dan tanpa pusat-pusat individu. Meningkatkan kesenjangan. Sejauh ini kita sudah melihat 2 dari 3 ancaman praktis bagi liberalisme. Pertama, bahwa manusia akan kehilangan nilai mereka sepenuhnya. Kedua, bahwa manusia masih akan berharga secara kolektif, tetapi akan kehilangan otoritas individual mereka, dan akan diatur oleh algoritma-algoritma eksternal. Sistem masih akan membutuhkan Anda mengarang simfoni, mengajar sejarah, atau menulis kode komputer, tetapi ia akan lebih tahu tentang Anda daripada Anda sendiri sehingga akan membuatkan keputusan paling penting untuk Anda, dan Anda akan sepenuhnya bahagia dengan itu. Tidak dengan sendirinya itu menjadi dunia yang buruk, tetapi yang akan terjadi adalah sebuah dunia pasca liberal. Ancaman ketiga bagi liberalisme adalah bahwa sebagian orang akan tetap sangat dibutuhkan dan tak bisa dipahami, tetapi mereka adalah segelintir elit istimewa manusia yang sudah diperbarui. Manusia super ini akan memiliki kemampuan yang belum pernah terdengar dan kreativitas yang belum pernah ada, yang akan membuat mereka terus membuat banyak dari sebagian besar keputusan penting di dunia. Mereka akan menjalankan layanan-layanan penting bagi sistem, sedangkan sistem tidak bisa memahami atau mengatur mereka. Namun, sebagian besar manusia tidak akan terperbarui sehingga akan menjadi kasta rendahan yang dikuasai oleh algoritma komputer dan manusia super baru tersebut. Membelah umat manusia menjadi kasta-kasta biologis akan menghancurkan fondasi ideologi liberal. Liberalisme bisa bersandingan dengan kesenjangan-kesenjangan sosioekonomi. Malah, karena mengutamakan kebebasan di atas kesetaraan, liberalisme menganggap kesenjangan sebagai niscaya. Namun, liberalisme tetap mengandaikan bahwa seluruh makhluk manusia memiliki nilai dan otoritas yang setara. Dari perspektif liberal, sangat wajar saja seseorang menjadi miliuner yang tinggal di sebuah wisma mewah, sedangkan yang lain menjadi petani miskin yang hidup di gubuk jerami. Karena menurut liberalisme, pengalaman unik petani masih sama harganya dengan pengalaman miliuner. Itulah mengapa para pengarang liberal menulis novel tentang pengalaman-pengalaman petani miskin, dan mengapa bahkan para miliuner sangat gemar membaca buku-buku semacam itu. Jika Anda pergi menonton opera Les Miserables di Broadway atau Covent Garden, akan Anda temukan bahwa kursi-kursi bagus bisa berharga ratusan dolar, dan kekayaan audiens jika digabungkan semua mungkin mencapai miliaran. Tetapi mereka tetap bersimpati dengan Jean Valjean yang mendekam di penjara selama 19 tahun karena mencuri sepapan roti untuk menyuapi keponakan-keponakannya yang lapar. Logika yang sama berlaku pada hari pemilihan, ketika suara petani miskin bernilai persis sama dengan suara miliuner. Solusi liberal untuk ketimpangan sosial adalah memberi nilai setara pada pengalaman manusia yang berbeda, bukan berusaha menciptakan pengalaman yang sama bagi setiap orang. Namun, apakah solusi ini masih berjalan ketika orang kaya dan miskin terpisahkan tidak semata-mata oleh kekayaan, tetapi juga oleh kesenjangan biologis real? Dalam artikelnya di New York Times, Angelina Jolie merujuk pada tingginya biaya pemeriksaan genetika. Pemeriksaan yang dijalani Jolie berharga $3, tidak termasuk harga mastektomi dan operasi rekonstruksi serta perawatan terkait. Ini terjadi di dunia, di mana 1 miliar orang berpenghasilan kurang dari $1 sehari, dan 1,5 miliar lainnya berpenghasilan antara $1 sampai $2 per hari. Andaipun mereka bekerja keras sepanjang hidup, orang-orang ini tidak akan pernah mampu membayar $3 untuk pemeriksaan genetik. Dan, kesenjangan ekonomi itu saat ini terus melebar. Sampai dengan tahun 2016, 60 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 3,6 miliar orang. Karena populasi dunia sekitar 7,2 miliar, itu berarti bahwa 60 miliuner ini bersama-sama memiliki kekayaan setara dengan kekayaan separuh populasi manusia. Biaya pemeriksaan DNA mungkin kelak akan turun, tetapi prosedur baru yang mahal terus hadir. Sehingga, ketika perawatan-perawatan lama pelan-pelan akan terjangkau oleh kebanyakan orang, para elit itu akan selalu beberapa langkah di depan. Sepanjang sejarah, orang kaya memiliki banyak keuntungan sosial dan politik, tetapi tidak pernah ada kesenjangan biologis besar memisahkan mereka dari orang miskin. Para aristokrat abad pertengahan mengklaim bahwa darah biru superior yang mengalir dalam nadi mereka, dan kaum Brahmana Hindu menegaskan bahwa mereka secara alamiah lebih pintar dari golongan lain, tetapi ini semua murni fiksi. Namun, pada masa depan, kita bisa melihat kesenjangan real dalam kemampuan fisik dan kognitif terbuka antara golongan atas yang sudah diperbarui dan seluruh masyarakat lainnya. Ketika skenario ini diajukan ke para ilmuwan, jawaban standar mereka adalah bahwa pada abad ke-20 terlalu banyak terobosan medis yang bermula di kalangan orang kaya,
tetapi akhirnya memberi manfaat bagi seluruh populasi dan membantu mempersempit, bukan melebarkan, kesenjangan sosial. Misalnya, vaksin dan antibiotik mula-mula memberi manfaat terutama bagi kelas atas di negara-negara barat, tetapi kini vaksin memperbaiki hidup seluruh manusia dimanapun. Tetapi, ekspektasi bahwa proses ini akan terulang pada abad ke-21 hanyalah angan-angan belaka karena dua alasan penting. Pertama, kedokteran sedang mengalami revolusi konseptual sangat dahsyat. Kedokteran abad ke-20 bertujuan mengobati orang sakit. Kedokteran abad ke-21 semakin ditujukan untuk memperbarui orang sehat. Pengobatan orang sakit adalah proyek egaliter karena diasumsikan bahwa ada standar normatif kesehatan fisik dan mental bahwa setiap orang bisa dan harus mendapatkannya. Jika seseorang jatuh di bawah normal, maka menjadi tugas dokter untuk mengatasi masalah itu dan membantunya menjadi seperti orang lain. Sebaliknya, memperbarui orang sehat adalah proyek elitis sehingga itu bertentangan dengan ide standar universal yang berlaku pada semua orang, dan berusaha memberi sebagian individu keunggulan atas yang lain. Orang menginginkan keunggulan memori, kecerdasan di atas rata-rata, dan kemampuan seksual kelas 1. Jika sebagian bentuk pembaruan menjadi murah dan lazim setiap orang mendapatkannya, maka itu akan begitu saja dijadikan sebagai garis batas baru, yang akan diusahakan untuk dilewati oleh generasi perawatan yang baru. Akibatnya, pada tahun 2070, orang miskin bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik dari hari ini, tetapi kesenjangan yang memisahkan mereka dari orang kaya akan jauh lebih besar. Orang biasanya membandingkan diri mereka dengan sesamanya yang lebih beruntung, bukan dengan leluhur mereka yang bernasib buruk. Jika Anda katakan kepada orang miskin Amerika di perkampungan kumuh Detroit bahwa dia memiliki akses ke perawatan kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang nenek moyang mereka seabad lalu, hal itu tak mungkin membuat mereka gembira. Malah, pembicaraan seperti itu akan terasa menyakitkan dan merendahkan. Mengapa saya harus membandingkan diri dengan para buruh pabrik atau petani abad ke-19? Demikian dia akan menyergah. Saya ingin hidup seperti orang kaya di televisi, atau paling tidak kebanyakan orang makmur di suburban. Demikian pula, jika pada tahun 2070 Anda katakan kepada kelas rendah bahwa mereka menikmati perawatan kesehatan pada tahun 2017, itu bisa menjadi bentuk simpati yang sangat rendah bagi mereka karena mereka bisa membandingkan diri dengan manusia super terbarukan yang mendominasi dunia. Lebih dari itu, terlepas dari semua terobosan medis yang tidak bisa tahu dengan pasti bahwa pada tahun 2070 orang miskin benar-benar menikmati layanan kesehatan yang lebih baik dari hari ini karena negara dan elit mungkin kehilangan minat pada penyediaan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Kedokteran pada abad ke-20 memberi manfaat bagi massa karena abad ke-20 adalah abad massa. Angkatan perang abad ke-20 membutuhkan jutaan tentara yang sehat, dan ekonomi membutuhkan jutaan buruh yang sehat. Akibatnya, negara menciptakan layanan kesehatan publik untuk memastikan kesehatan dan semangat setiap orang. Pencapaian medis terbesar kita adalah penyediaan fasilitas kesehatan massal, kampanye vaksinasi massal, dan pembasmian epidemi massal. Pada 1914, elit Jepang memiliki kepentingan pribadi pada vaksinasi orang miskin dan membangun rumah sakit serta sistem pembuangan kotoran di perkampungan kumuh karena jika mereka ingin Jepang menjadi negara yang kuat dengan angkatan perang yang kuat serta ekonomi yang kokoh, mereka membutuhkan berjuta-juta tentara dan buruh yang sehat. Tetapi, abad massa mungkin akan usai, dan bersamanya usai pula kedokteran massal. Setelah tentara dan buruh menyerah pada algoritma, paling tidak para elit bisa menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi menyediakan perbaikan atau bahkan peningkatan standar kesehatan bagi massa tak berguna orang-orang miskin, dan jauh lebih masuk akal untuk fokus pada peningkatan segelintir manusia super di atas normal. Sekarang sudah terjadi angka kelahiran jatuh di negara-negara berteknologi maju seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana upaya-upaya hebat diinvestasikan pada peningkatan dan pendidikan lebih sedikit anak, yang dari merekalah semakin banyak harapan disandarkan. Bagaimana bisa negara-negara berkembang berpopulasi besar seperti India, Brasil, atau Nigeria bersaing dengan Jepang? Negara-negara ini menyerupai rangkaian panjang kereta api. Para elit di gerbong kelas 1 menikmati level perawatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan setara dengan sebagian besar negara-negara maju di dunia. Namun, ratusan juta penduduk biasa yang memadati gerbong kelas 3 masih menderita penyakit, kebodohan, dan kesengsaraan yang meluas. Apa yang akan lebih disukai para elit India, Brasil, atau Nigeria pada abad mendatang? Investasi untuk mengatasi problem ratusan juta orang miskin atau memperbarui beberapa juta orang kaya? Tak seperti pada abad ke-20 ketika elit memiliki kepentingan dalam mengatasi problem orang miskin karena mereka vital secara militer dan ekonomi. Pada abad ke-21, strategi yang paling efisien, walau tak berperasaan, bisa jadi meninggalkan gerbong-gerbong kelas 3 yang tak berguna,
dan melesat maju dengan gerbong kelas 1 saja. Untuk bisa bersaing dengan Jepang, Brasil mungkin jauh lebih membutuhkan segelintir manusia super yang sudah terbarukan ketimbang memperbaiki kesehatan jutaan buruh biasa. Bagaimana mungkin keyakinan liberal bisa bertahan dengan munculnya manusia super yang memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual istimewa? Apa yang akan terjadi jika ternyata bahwa manusia super itu memiliki pengalaman yang secara fundamental berbeda dari sapiens normal? Bagaimana jika manusia super bosan dengan novel-novel tentang pengalaman sapiens pencuri kelas rendah? Sementara bagi manusia biasa opera tentang kisah cinta manusia super adalah sesuatu yang tak bisa dibayangkan? Proyek hebat manusia abad ke-20, mengatasi kelaparan, wabah, dan perang, bertujuan melindungi norma universal kemakmuran, kesehatan, dan perdamaian bagi setiap orang tanpa kecuali. Proyek baru abad ke-21 bertujuan untuk mendapatkan immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian, juga bertujuan melayani seluruh umat manusia. Namun, karena proyek-proyek ini lebih bertujuan untuk melampaui ketimbang melindungi norma, hasil yang lebih mungkin adalah penciptaan kasta baru manusia super yang akan meninggalkan akar-akar liberalnya dan memperlakukan manusia normal tak lebih baik dari perlakuan orang Eropa abad ke-19 terhadap orang Afrika. Jika penemuan sains dan perkembangan teknologi membelah populasi manusia menjadi massa tak berguna dan segelintir elit manusia super yang sudah terbarukan, atau jika otoritas beralih sekaligus dari makhluk manusia ke tangan algoritma-algoritma yang sangat pintar, maka liberalisme akan runtuh. Agama atau ideologi baru seperti apa yang akan mengisi kekosongan dan menggiring evolusi berikutnya bagi keturunan kita yang seperti Tuhan itu?